Seperti saya itu berprinsip, ketika saya mau menerapkan sesuatu, maka saya terapkan dulu, baru saya sampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, oh istri-istri Nabi dulu gak berjilbab loh. Ya, coba lihat istri Nabi, dulu gak jilbaban. Iya, istri-istri Nabi dulu tidak berjilbaban. Anak-anaknya, terus sahabat-sahabat perempuan, gak ada yang berjilbab di depan Nabi. Tetapi apa? Apakah kita membaca yang dulu, sebelum diturunkan perintah jilbab itu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada transisi teman-teman. Dulu tidak sholat 5 waktu, lalu diberikan perintah sholat 5 waktu. Saya menemukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas atau tidak senonoh. Kalau Harry Pras mengatakan kemarin, haram hukumnya bersentuhan laki-laki dengan perempuan, sekalipun menggunakan hail, saya menemukan di perguruan silat yang dia masuk ini, itu bukan hanya bersentuhan tangan, tapi body dengan body, laki-laki dengan perempuan. Kalau kita sebagai seorang muslim bertransisi, lalu yang dibahas kita yang dulu ya keliru. Bahkan jangankan hal seperti ini. Ketika saya di dunia entertain, sholat itu pun jarang-jarang. Mau dibahas juga, oh Harry Pras dulu sholatnya jarang-jarang. Ketika di kampung begini, itu namanya transisi teman-teman. Ada kalanya orang yang masih bermaksiat dan lain sebagainya, tetapi ketika dia transisi, ingin hijrah, maka kita tidak boleh kembali kepada masa lalu. Jalani ke depannya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jadi kebanggaan Bang Mehmet ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Oh Harry Pras dulu ini itu. Iya, saya tidak menyalahkan Anda. Anda top, bagus. Karena Anda malah mempromosikan saya yang sekarang dengan saya yang dulu. Lihat loh perbedaan Harry Pras. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas Bang Mehmet, yang dimana Bang Mehmet ini bak pahlawan ya teman-teman, menemukan jarum di tumpukan jerami. Seolah-olah seperti itu. Yang dimana kemarin ketika saya menjawab tantangan dia, untuk dimana saya memberikan reaksi terhadap pernyataan dia, pertanyaan dia. Setelah saya jawab semuanya, saya bikin videonya, dia meminta saya untuk menghapus videonya teman-teman. Si Bang Mehmet ini, beliau ini meminta saya untuk menghapus videonya. Ya Allah, kenapa minta dihapus? Dan setelah video dihapus, dia membuat video lagi teman-teman. Bak pahlawan yang menemukan jarum di tumpukan jerami. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena dia menemukan jejak digital Harry Pras yang dulu ketika masih beragama NU ya teman-teman. Yang dimana saya belum ngaji. Saya hanya sebagai muslim yang anti khurafat saja. Saya memang NU, tapi NU saya adalah NU yang anti khurafat. Tapi kalau masalah bid'ah, saya masih mendukung bid'ah dulu teman-teman. Ada jejak digital di mana Harry Pras membela maulid dan membela tahlil. Mau lihat? Tapi itu nanti di akhir. Saya akan menjawab dulu video dari Bang Mehmet yang dimana dia menemukan jejak digital Harry Pras. Oh, Harry Pras sok suci, sok mendakwahkan tidak boleh sentuhan laki-laki perempuan. Toh muridnya sendiri dulu ikhtilat, campur laki perempuan, campur juga latihan tanding, latihan sparring, latihan silat lah pokoknya. Salam-salaman, kan sudah saya akui juga itu. Saya dulu juga pelaku seperti itu, ya. Murid-murid saya tidak atur teman-teman. Bebas mereka untuk bersalam-salaman, untuk latihan bersama, pegang-pegangan, untuk tos bersama-sama, ikhtilat. Tidak saya atur dulu. Karena saya memang belum ngaji salafi lah begitu. Tapi ketika saya ngaji, saya terapkan itu. Ya meskipun murid-murid saya kaget kok tiba-tiba ada aturan-aturan setegas ini. Tidak boleh salam-salaman dan lain sebagainya. Di video-video saya sudah akui itu. Yang dimana dulu saya juga tidak ketat di dalam bagian syariat dan tauhid teman-teman. Latihan silat di PSGI dulu ikhtilat teman-teman. Laki-laki perempuan belajar barengan, yang ngajari laki-laki perempuan disentuh dipegang itu sudah biasa dulu. Karena memang di silat seperti itu. Bukan cuma Harry Pras. Bahkan saya juga tidak mewajibkan hijab kepada murid-murid saya. Tos salaman boleh. Apa perlu saya tayangkan videonya yang dulu-dulu ya. Kalian yang tahu saya, yang sudah follow Instagram saya, bahkan kalau kalian melihat jejak digital saya yang dulu tahun 2019, 20, saya masih belum ketat di dalam syariat teman-teman. Bahkan ada murid-murid saya yang tidak berjilbab. Ya ada. Dan saya membiarkan itu. Dan di sini kembali lagi kepada pernyataan atau kebanggaan dari Bang Mehmet yang menemukan Harry Pras membantah Kiai Zaim yang cium-cium tangan oleh santri-santrinya. Dirinya sendiri begitu dulu. Iya dulu. Ya, saya pun salam-salaman dengan murid-murid saya. Ini murid-murid saya kalau nonton, ya dia bisa bersaksi kalau saya dulu bersalam-salaman. Bahkan 3-4 bulan yang lalu, latihan silat di PSGI, yaitu masih tidak saya pisah. Ya, belum saya pisah. Salam-salaman juga masih ada. Tetapi ketika saya dinasihati oleh asatid sekitar 2 bulan yang lalu, dia menasihati kepada saya, Mas Heri lebih baik kalau latihan laki-laki dan perempuan dipisah. Jangan sentuh-sentuhan, jangan begini, jangan begitu. Langsung saya eksekusi, langsung saya ngaji teman-teman.
teman-teman. Awalnya saya sampaikan di perguruan pusat saya, yaitu laki-laki perempuan, laki-laki di sana, perempuan di sini. Duduk mereka mendengarkan saya memberikan arahan, yaitu tidak boleh lagi mereka ini melakukan salam-salaman laki-laki perempuan, tidak boleh ikhtilat campur laki-laki dan perempuan. Lalu wajib bagi perempuan yang sudah baligh, yang baligh ya, umur 12-13 ke atas, itu untuk berhijab teman-teman. Itu saya umumkan di depan mereka langsung. Wajib berhijab, terus latihannya harus dipisah begitu. Sudah mulai saya terapkan perlahan-lahan. Meskipun murid-murid saya itu masih belum ada yang sepaham dengan saya. Ada di antara mereka yang belum mengenal dakwah salafi. Bahkan ketika mereka ikut event pertandingan, pas waktunya adzan, ya saya wajibkan untuk mereka semua meninggalkan. Entah yang masih tanding atau bagaimana, dia punya waktu sekitar 10-15 menit untuk keluar dari situ dan melakukan sholat berjemaah di musola atau di masjid apabila di situ ada. Saya menerapkan itu secara berlahan sudah. Dan ini wajib untuk diterapkan di perguruan silat Garuda Indonesia di cabang manapun. Begitu teman-teman. Jadi saya harus menerapkan ini secara berlahan. Karena pada awalnya saya bukan ingin mengarah kepada jurusan agama. Bahkan orang non-muslim pun saya terima menjadi murid. Saya tidak pilih-pilih. Ya, berbicara jejak digital ya, kalau kalian mau mencari jejak digital saya yang dulu-dulu, ya saya akui, saya dulu kan NU teman-teman. Bahkan dulu saya sempat ikut film. Ketika kita syuting, ketika waktu azan pun, ya kita gak peduli. Apalagi jauh dari masjid gitu ya. Di dunia entertain, kita tidak perlu tutup-tutupi. Kenapa banyak orang yang hijrah, berhenti dia dari dunia perfilman, padahal uangnya banyak. Tapi kenapa di antara mereka ketika hijrah, dia meninggalkan total? Sebagaimana Uki Noah ya. Uki Noah itu kurang apa dia mendapatkan banyak keuntungan di dunia entertain bersama Ariel. Tapi kenapa beliau berhenti dan memilih untuk mendalami agama? Ya begitu. Kalau kalian ingin melihat Uki, ya Uki yang dulu dengan sekarang, wah Uki itu siapa sih kok bicara agama, sok-sokan bicara agama berbahasa Arab dan lain sebagainya. Coba lihat jejak digitalnya. Dia ngeband sama Peter Pan. Apakah ketika orang hijrah yang mau disalahkan adalah masa lalunya? Ya, seperti Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, apakah yang akan dipermasalahkan Umar yang dulu? Sedangkan ketika Umar sudah hijrah dan masuk Islam, kita tidak bisa menilai dia yang dulu. Sebagaimana saya dulu tidak langsung blok jadi salafi, teman-teman. Saya dari kecil sudah hidup di lingkup NU. Tahlilan, maulid, haul, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu kegiatan kita itu. Saya bangga melakukan itu dulu, teman-teman. Bangga sekali. Meskipun saya tidak percaya khurafatnya selama 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari arwah itu datang ke rumah. Meskipun saya tidak percaya di kamar-kamar itu dikasih makanan nih, mendiang pulang katanya. Ada keyakinan seperti itu, teman-teman. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Host. Saya tidak percaya dengan hal itu. Terus yang kedua, saya ingin bercerita kepada kalian. Pertengahan tahun 2021 kalau tidak salah, itu orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal, saya pulang kampung. Apa yang saya lakukan? Saya mentahlilkan beliau. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, sampai mau 1000-nya. Nah, baru yang 1000-nya itu sudah saya tidak tahlilkan. Karena saya sudah mulai mengenal salafi, teman-teman. Ternyata ajaran ini tidak dibenarkan. Nah, ini apa? Saya tinggalkan berlahan. Meskipun saya masih bergejolak di situ. Saya tidak langsung blek jadi salafi, teman-teman. No. Ya, masih bergejolak tuh di hati itu. Siap gak dijuluki Wahabi? Saya masih bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya apa? Saya ngaji salafi selama lebih kurang dari 3 bulanan. Saya masih mencari-cari pendapat-pendapat mereka yang membid'ah-bid'ahkan. Karena awalnya saya membela bid'ah. Mau tahu videonya? Yang ini. Budaya lek-lekan atau begadang selama 7 hari 7 malam untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Nah, fenomena itu setelah dilihat oleh para sunan bahwa tidak lain tidak bukan adalah cara Wali Songo untuk merubah budaya yang awalnya begadang, makan makanan haram, minum khamr, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya. Akhirnya para Wali Songo mengubah acara begadang itu dengan cara apa? Yaitu membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa bersama. Jadi seperti itu. Itu adalah cara bagaimana para wali untuk merubah budaya yang awalnya jahil dibalik menjadi budaya yang berpahala. Membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa bersama. Serta mendoakan orang yang sudah mati. Nah, di situ jelas saya membela bid'ah. Bahkan saya dengan lantang menyatakan jangan mudah membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan. Saya bilang seperti itu karena saya belum ngaji, teman-teman. Apabila sesuatu acara itu tidak diiringi dengan kemaksiatan, maka itu berpahala. Bukan dengan mudahnya bilang bid'ah, bukan dengan mudahnya bilang itu sesat, haram, dan lain sebagainya. Saya tidak paham. Dan di video itu banyak
orang-orang yang berkomentar, oh Mas Heri harusnya belajar dulu masalah bid'ah HP. Bahkan saya sampai menganalogikan dengan HP. Ibarat seperti HP lah. HP ini suatu yang bid'ah juga. HP itu bisa mendatangkan dosa dan juga bisa mendatangkan pahala. Ya, HP itu bid'ah. Ya Allah, ya Allah. Itulah saya dulu, teman-teman. Ya, silahkan kalian baca jejak digital saya ketika saya masih beragama NU dan setelah saya transisi ke Salafi. Karena saya tidak langsung berjadi Salafi, teman-teman. Jadi saya dulu mewajarkan ikhtilat itu karena apa? Ya karena faham saya belum seperti faham sekarang. Bahkan ketika saya ngaji Salafi, saya masih takut untuk dijuluki Wahabi. Akhirnya apa? Saya masih menuruti keinginan-keinginan dari murid-murid saya. Ya untuk melakukan maulid, ya maulidnya perguruan, ya HUT PSGI. Tiap tahun kita rayakan tuh teman-teman. Ya tapi bukan ibadah. Hanya sekedar kumpul dan melakukan latihan bersama. Begitu. Bahkan ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ini biar kalian tahu. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika dibubarkan pengajiannya, saya bela di situ mati-matian. Meskipun saya belum 100% Salafi. Saya masih musik-musikan. Bahkan ketika mereaction video itu, saya iringi dengan musik. Sehingga apa? Banyak kawan-kawan atau subscriber saya yang berfaham salaf menganggap kalau saya itu Salafi jadi-jadian. Karena masih musikan, masih ini, masih itu, dan lain sebagainya. Dan saya memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Saya meninggalkan ikhtilat, saya meninggalkan salam-salaman dengan perempuan. Saya tidak musikan lagi dan beberapa hal lagi. Ya, sekitar 3-4 bulan yang lalu. Saya sudah mulai menerapkan itu secara perlahan. Karena memang untuk meninggalkan hal tersebut susah. Apalagi saya di bidang bela diri seperti itu, ya susah. Tapi harus kita jalani, namanya syariat, teman-teman. Bahkan murid-murid saya juga melihat ketika saya bertransisi, teman-teman. Tidak langsung kita berjadi Salafi atau jadi pengikut Al-Quran dan Sunnah. Oh, tapi jangan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan, kalau begitu kapan kita mau mengingatkan orang? Seperti saya itu berprinsip, ketika saya mau menerapkan sesuatu, maka saya terapkan dulu, baru saya sampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, oh istri-istri Nabi dulu gak berjilbab loh, ya. Coba lihat istri Nabi, dulu gak jilbaban. Iya, istri-istri Nabi dulu tidak berjilbaban. Jangankan istri Nabi, anak-anaknya, terus sahabat-sahabat perempuan, gak ada yang berjilbab di depan Nabi. Tetapi apa? Apakah kita membaca yang dulu sebelum diturunkan perintah jilbab itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ada transisi, teman-teman. Dulu tidak sholat 5 waktu, lalu diberikan perintah sholat 5 waktu. Beda halnya dengan tahlilan, maulid, haul, ya. Hal itu mampu untuk Nabi lakukan, tapi Nabi tidak melakukannya. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya. Keempat imam mazhab tidak melakukannya. Apakah mereka tidak mampu? Mampu, tapi mereka memang tidak akan melakukan itu. Karena Nabi tidak mencontohkan. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi transisi. Ketika kita transisi, yang dibahas bukan kita yang dulu, tapi lihat kita yang sekarang. Kecuali fahamnya masih begitu. Apa bisa dipahami sampai di sini? Ya, Bang Mehmet ya. Terkhusus Bang Mehmet ini. Terima kasih sudah membahas video itu. Jadi saya bisa menjelaskan lebih detail kepada umat kalau itu adalah transisi. Jadi semoga kalian bisa paham kalau kita di sini sebagai seorang muslim harus bertransisi, teman-teman. Dari yang buruk menjadi baik. Bukan transisi terbalik, dari baik menjadi buruk. Apalagi tidak paham dulu dan sekarang. Begitu.